Parenting tidak cuma soal moms, tapi dads juga punya cerita loh. Nah, peran dads ini tentu tidak bisa kita lupakan. Kira-kira seperti apa ya kisah suka maupun duka menjadi seorang ayah yang mungkin tidak semua orang ketahui? Yuk moms, kita dengarkan kisah para dads. Tantangannya sih yang pasti semua orang kalau bicara mengenai pandemi ini cukup berat ya. Yang tadinya nggak harus 24 jam ada di rumah gitu, sekarang harus ada di rumah gitu kan. Melihat beberapa problem yang ada di rumah, melihat langsung gitu ya. Memang ini tantangan gitu, tapi bicara mengenai tantangan itu pasti ada ada goals yang kita ingin capai gitu sebagai orang tua, terutama ayah gitu. Karena buat aku peran ayah itu sangat penting dalam tumbuh kembang anak-anak, dan peran sangat penting juga dalam suasana suasana di rumah gitu. Seperti halnya kalau kita lihat nggak pandemi aja itu. Aku tuh berjuang banget untuk menjadi seorang ayah yang cukup ideal buat anak-anak gitu. Jadi istilahnya aku kalau sama Mona tuh bilang, aku tuh selalu mencuri hati gitu, berusaha untuk mencuri hati, karena anak-anak bagaimanapun pasti hubungan dengan ibunya tuh udah nggak bisa nggak bisa dilawan lah gitu. Tapi seorang ayah itu butuh perjuangan lebih gitu ya untuk mencuri hatinya anak-anak gitu. Dan apalagi di pandemi ini sebenarnya cukup momen yang cukup baik, walaupun berat tapi momen yang cukup baik untuk mencuri hati anak-anak gitu. Ada pandemi ini dan PSBB, jadi tadinya mungkin aku ada separuh waktuku banyak di luar rumah, sekarang harus ada 100% di rumah. Nah, ini kesempatan banget aku untuk mencuri hati anak-anak gitu. Jadi tantangan pasti ada, tapi pasti ada jalan keluarnya sih. Gitu. Tantangannya kita harus tetap bisa berpikir waras ya dalam kondisi seperti ini. Karena banyak orang udah kehilangan harapan dan kadang-kadang jadi lose control gitu, jadi marah, jadi sensitif gitu. Dan sikap-sikap seperti itu kan yang nggak mau kita hadirkan ya ke anak kita ya, ke keluarga kita. Jadi aku sebisa mungkin di rumah aku walaupun juga pressure pekerjaan juga banyak misalnya, terus awal-awal juga nggak bisa syuting sama sekali gitu. Jadi ya aku mencoba membuat di rumah itu lebih nyaman dengan kita bagi waktu sih gitu. Misalnya pagi hari itu aku yang nemenin Haula untuk dia dari kasur sampai dia ke WC dan dia ganti baju gitu. Tapi kan aku juga harus kerja dan Amira juga harus kerja. Jadi abis setelah itu biasanya dia makan sama mbaknya gitu, sama suster makan. Terus ketika ada kemarin sekolah online, itu sekolah pasti kita yang nemenin, bukan mbaknya. Jadi aku sama Namira yang nemenin. Kita harus gantian lah, pokoknya kalau Namira pergi aku yang nemenin, atau kalau misalnya aku pergi Namira harus nemenin. Jadi kita gantian gitu.